Adik-adik remaja, setelah kita membaca Lukas pasal 16 ayat 10-15 ini, mungkin dari antara kalian ada yang bertanya-tanya, siapa sih Mamon itu ya? Kenapa Tuhan Yesus terus-menerus menyebutkan Mamon? Di Lukas pasal 16 ayat 9 juga disebutkan seperti itu ya. Ayat berapa lagi tadi? Ayat 11, kemudian di ayat 13 dan seterusnya. Kenapa Tuhan Yesus menyebut Mamon? Siapakah Mamon ini? Mamon ini kita perlu ketahui sama-sama ya, bahwa Mamon ini adalah salah satu roh jahat juga ya gitu. Dia adalah bagian dari iblis juga. Dia bagian dari iblis. Lalu kenapa Tuhan selalu mencondongkan Mamon ini? Sampai-sampai di ayat 9 Tuhan menyuruh kita untuk mengikat persahabatan dengan memanfaatkan atau mempergunakan Mamon yang tidak jujur, supaya jika Mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kemah abadi ini bisa kita asumsi, bukan asumsikan ya, bisa kita sebut juga sebagai langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, kehidupan kekal kita nanti. Mamon ini adalah sesuatu yang terlihat dan ada manifestasi di dunia kita tinggal. Ketika kita mencari uang untuk mengumpulkan harta benda, ketika kita mencari pengakuan oleh orang-orang lain supaya kita dikenal, dihormati, diapresiasi, itu sebenarnya ada sifat Mamon di sana, ada sifat Mamon. Tetapi Tuhan Yesus juga tidak naif. Ini adalah salah satu bentuk ketidaknaifan Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa meskipun ia berasal dari kerajaan surga, meskipun ia ada bagian dari Yahweh, Elohim Yahweh, tetapi ia tahu hidup di dunia itu harus mengisi kehidupan itu dengan memanfaatkan Mamon, dengan memanfaatkan apa yang ada di dunia. Maksudnya apa sih? Kita coba masuk ke konteks kehidupan anak-anak remaja ya. Anak-anak remaja itu, kalian ini pasti punya banyak ambisi, punya banyak keinginan dan seterusnya. Anak-anak cowok pengen terlihat keren, sukses ya, sukses di sekolah, sukses di lingkungan pergaulan dan seterusnya. Ini bisa disebut sebagai perkara kecil ya. Mamon ini adalah perkara kecil. Nah, yang perkara besar itu apa? Perkara besar itu ya perbuatan kita, keimanan kita kepada Tuhan Yesus, yang mana sifat dan tingkah laku kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini sangat kompleks dan menuntut kesempurnaan dari kita sebagai manusia yang sebenarnya tidak sempurna ini gitu ya. Tetapi bukan hal yang mustahil. Nah, anak-anak cewek misalkan, kalian adik-adik yang perempuan misalkan pengen jadi penyanyi yang punya suara merdu gitu ya, misalkan pengen jadi penyanyi yang hebat seperti Agnes Monica atau seperti mendiang Glenn Fredly ya, atau pengen jadi dancer, atau pengen jadi apa misalkan selebgram gitu ya, selebgram yang punya banyak followers, banyak likes, banyak followersnya lah, bisa sampai jadi seleb, public figure ke depannya misalkan, dan TikToknya digandrungi banyak orang, misalkan jadi hype, kalian viral di sosial media dan seterusnya. Abang nggak akan bilang itu salah atau benar ya, tapi itulah kenyataan kita, fakta di lapangan, realita di kehidupan kita sehari-hari, bahwa ya itulah keinginan manusia, ambisi manusia. Yang cowok-cowok misalkan pengen jadi pemain futsal yang hebat, jago gocek, cetak banyak gol dan seterusnya. Nah, kalau kita kembali ke nats firman dan pesan
yang ingin abang sampaikan, pesan yang berkorelasi dengan firman Tuhan ini, ya. Kekayaan, harta, fame, ya, ketenaran, pengakuan dari teman-teman dan seterusnya itu adalah perkara kecil. Masalahnya perkara kecil ini layak nggak dikembangkan, gitu ya? Layak nggak dikembangkan? Apakah ini yang Tuhan ingin kita percayakan, gitu ya? Tapi abang pengen kasih inspirasi buat kalian. Abang punya beberapa contoh mamon yang tidak jujur namun memberikan dampak yang besar buat masyarakat, buat publik. Mungkin ada sedikit tips buat kalian ya, yang mungkin secara langsung akan bilang, enggak bang, saya nggak nyari followers banyak kok, saya nggak nyari like, saya nggak nyari ketenaran, saya nggak nyari famous di lingkungan saya. Tetapi ketika kamu mendapatkannya, kamu merasa senang. Nah, itu berarti sebenarnya ada keinginan secara tidak sadar atau secara di alam bawah sadarnya ada keinginan seperti itu, dan itu wajar, dan abang juga pernah mengalami itu, bahkan mungkin sekarang masih mau gitu mengalami. Misalkan abang, seandainya nih kita ada diundang jadi narasumber di acara terkenal seperti ILC, Mata Najwa, atau misalnya acara-acara di TV-TV nasional ya, diundang ke podcastnya Deddy Corbuzier misalkan gitu ya, contoh aja nih misalkan, pasti kita tersanjung dong ya, wah, merasa dihargai lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Nah, cuman kalau kita ingin dihargai orang, kita pengen dapat sesuatu yang diakui orang, value atau nilai apa yang ingin kalian kasih ke orang lain? Apakah cuman kalian modalnya tebar-tebar pesona tanpa ada value, tanpa ada hal yang bisa diambil oleh orang lain dari kalian? Ya, atau ada value-nya dari kalian? Contoh, misalkan gini, buat teman-teman adik-adik remaja yang senang sepak bola, mengikuti sepak bola, kalian pasti tahu klub yang namanya Barcelona. FC Barcelona, Barca itu terkenal apa sih? Tiki taka, Lionel Messi, ya, Xavi, Andres Iniesta dan seterusnya. Kenapa mereka terkenal? Karena mereka berhasil menjuarai begitu banyak kompetisi, Liga Champions Eropa, Liga Spanyol dan seterusnya, dengan filosofi sepak bola mereka itu tiki taka. Siapa yang mempopulerkan tiki taka? Orang mungkin berpikir, oh ini kan tiki taka lulusan sepak junior Barcelona, lah masih seperti Xavi, Iniesta dan Lionel Messi gitu. Atau ada yang bilang enggak, itu dari pelatihnya Josep Guardiola misalnya. Tetapi banyak yang tidak tahu bahwa tiki taka ini lahirnya sebenarnya pengembangan sepak bola, kultur sepak bola tiki taka ini lahirnya dari total footballnya Johan Cruyff dari Belanda. Nah, jadi Johan Cruyff ini kan dulu pernah jadi pelatih Barcelona, manajer Barcelona di era 90-an. Dan terbilang sukses juga ya. Kalau nggak salah sempat menjuarai Liga Champions Eropa dan sempat jadi juara Liga Spanyol beberapa kali juga gitu, sebelum akhirnya turun lagi. Prestasinya turun lagi Barcelona. Jadi Johan Cruyff ini banyak ditentang oleh pengamat-pengamat sepak bola, ahli-ahli sepak bola. Banyak yang tidak suka dengan dia, tetapi Johan Cruyff terus berkarya dan dia percaya diri. Dia tahu bahwa sepak bola yang dia rancang, yang dia formulasikan ini adalah sepak bola menyerang yang mampu membuahkan prestasi dan mampu mengalahkan banyak lawan besar gitu ya. Berapa kali Barcelona mengalahkan Madrid dengan skor besar dan seterusnya ya gitu. Oke, itu baru satu contoh. Maksudnya contoh ini adalah memberikan dampak yang luar biasa kepada industri sepak bola dunia. Itu adalah seorang Johan Cruyff dan tim-tim squad-squadnya Barcelona dari masa ke masa. Ya, kemudian diolah lagi oleh murid-muridnya seperti Pep Guardiola,
siapa lagi, Frank Rijkaard dan seterusnya gitu ya. Nah, Johan Cruyff berperan penting dalam memajukan sepak bola modern di dunia. Itu adalah sesuatu perkara kecil di hadapan Tuhan yang memberikan dampak bermanfaat positif buat banyak orang, buat pengamat sepak bola, buat industri sepak bola, sehingga sepak bola menjadi hiburan yang menyenangkan buat masyarakat dunia. Itu baru satu. Kemudian kedua, misalkan Nikola Tesla. Kalau ada yang tahu Nikola Tesla, ilmuwan fisika, ilmuwan engineer, electrical engineer yang melegenda di dunia. Dia hidup dan berkarya di masa-masa perang dunia, sama seperti Albert Einstein ya, dan dia juga pernah bekerja dengan Thomas Alva Edison. Dia menghasilkan begitu banyak karya-karya, mahakarya yang teknologi listrik yang luar biasa. Bahkan ada rancangan dia juga sampai membuat listrik yang mengambil energi yang tidak perlu dihasilkan oleh minyak, batu bara dan kawan-kawan ketika itu. Bahkan dia sudah menciptakan rancangan prototipe listrik power charging, energi listrik yang wireless tanpa kabel gitu ya. Kalau sekarang ada handphone yang chargingnya pakai wireless, nggak pakai kabel, itu sebenarnya sudah puluhan tahun yang lalu sudah dikembangkan oleh Nikola Tesla gitu. Itu bukan teknologi baru, itu adalah salah satu dampak luar biasa yang positif untuk teknologi, untuk kehidupan manusia yang dikerjakan oleh Nikola Tesla begitu luar biasa. Jadi Nikola Tesla terkenal bukan karena dia tampan, bukan karena dia tebar pesona atau apa. Johan Cruyff terkenal bukan karena dia manusia paling ganteng di Belanda, bukan karena dia punya mobil-mobil mewah ketika masanya itu, bukan. Dia terkenal karena total football. Dia yang mengembangkan total football di lapangan Piala Dunia tahun 74 gitu ya. Dan dia mengembangkan kembali total footballnya ke Barcelona sampai akhirnya Barcelona menjadi klub top nomor 1 di dunia salah satunya gitu ya di masa sekarang. Nah, misalkan untuk dunia musik karya mendiang yang baru saja dipanggil Tuhan seperti kakak Glenn Fredly ya. Glenn Fredly ini kenapa diapresiasi begitu luar biasa oleh dunia musik Indonesia? Dia menghasilkan begitu banyak karya lagu cinta, lagu romantis, lagu tentang spiritual, misalkan lagu tentang puji syukur kepada Tuhan, lagu-lagu misalkan kultur lokal Maluku, misalkan seperti itu ya. Dia luar biasa sekali, konsisten mengajarkan karya musik. Dia tidak merasa dirinya lebih tinggi daripada musisi lain di Indonesia, walaupun dia sudah paling senior ya. Dia paling senior di belantika musik Indonesia gitu ya. Dia diakui oleh dunia setidaknya di Asia dia sangat diakui lah, dunia musik Asia. Tapi dia juga peduli terhadap isu-isu lingkungan, seperti dia menolak reklamasi pulau pantai benua di Bali. Kemudian dia juga peduli terhadap ya lingkungan lah ya, misalkan hutan-hutan yang dibakar sembarangan dan seterusnya. Dia bergerak di sana. Dia juga bergerak terhadap menuntut, mengkampanyekan keadilan hukum, penegakan hak asasi manusia di Indonesia dan seterusnya. Itulah dia begitu disesalkan oleh banyak orang. Kenapa dia harus meninggal secepat ini, misalkan gitu ya. Tapi dia tidak pernah tebar pesona. Mendiang ini tidak pernah tebar pesona yang tanpa ada value gitu ya. Dia tidak tebar pesona tanpa value seperti artis-artis kebanyakan sekarang lah ya. Abang nggak perlu sebut lah gitu, tapi kalian tahu lah, misalkan mungkin ya, ini mungkin saja seperti artis-artis sinetron, youtuber yang cuman pengen cari sensasi dan seterusnya. Tapi tidak seperti Glenn Fredly, tidak seperti Johan Cruyff di masanya, tidak seperti
pemain-pemain Barcelona, tidak seperti Nikola Tesla di masanya ketika itu.